Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi masih dengan Wahyu ya dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas. Oke, pada tayangan ini part yang ketiga ya. Nah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang sangat menarik di materi ekosistem. Nah, di part yang ke-1 kemarin kita sudah belajar mengenai satuan ekosistem. Kemudian di part yang kedua kita sudah belajar mengenai komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Masih ingat kan ya? Harus dong. Komponen ekosistem itu ada dua ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di part yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali, yang nanti kalian bisa juga ikut mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian ya, karena alam ini adalah laboratoriumnya kita semua. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus mengamati ya lingkungan kalian. Oke, kita akan belajar hari ini tentang ya interaksi antar komponen ekosistem. Ya, nanti kalian diharapkan bisa ya mengidentifikasi, kemudian menyebutkan dan juga menjelaskan interaksi-interaksi yang terjadi antar komponen dalam ekosistem. Yuk, kita langsung saja menuju ke TKP. Yes. Pola interaksi ya, pola interaksi nanti kita khususkan untuk yang antar organisme dulu, antar makhluk hidup ya yang ada di sebuah ekosistem. Nah, ada beberapa pola interaksi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah netralisme, kemudian kompetisi, kemudian yang ketiga predasi, dan yang keempat simbiosis. Coba siapa yang sudah pernah dengar kata-kata tersebut? Ya, mungkin di waktu kalian masih duduk di bangku sekolah dasar ya, atau madrasah ibtidaiyah, mungkin sudah pernah diajarkan beberapa oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, di sini nanti kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai interaksi-interaksi tersebut. Nah, simbiosis anak-anak ini nanti akan dibagi lagi menjadi yang pertama adalah simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis parasitisme, kemudian yang ketiga ada simbiosis komensalisme, dan yang keempat ada simbiosis amensalisme. Oke, sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Masih di pola interaksi antar organisme dalam sebuah ekosistem ya. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana pola interaksi tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya, netralisme. Yes, sudah bisa kalian saksikan bersama di layar. Di situ ada sebuah gambar ya. Ada seekor ayam, kemudian ada seekor kucing ya yang sedang duduk-duduk manis di sebuah kebun ya. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka juga tidak saling bertegur sapa ternyata di situ ya, mereka sedang melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Ya, inilah yang disebut dengan netralisme. Yuk kita lihat pengertiannya. Netralisme ini merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi ya, meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya seperti pada gambar ya, ayam dan kucing di suatu kebun.
pun. Mereka tidak saling mempengaruhi, mereka juga tidak saling makan-memakan, tidak ya. Mereka cari makan sendiri-sendiri, ayam cari makan sendiri, kucing juga cari makan sendiri. Mereka tidak saling menguntungkan satu sama lain, juga tidak saling merugikan satu sama lain ya. Hubungan yang semacam ini disebut dengan netralisme. Paham ya? Netral pokoknya wes. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pola interaksi berikutnya. Yang kedua adalah kompetisi. Nah, di situ sudah bisa kalian lihat ya. Ini jelas sekali. Di situ terlihat ada seekor apa itu ya? Harimau apa singa ya? Dan burung elang. Mereka ini adalah karnivora yang saling berkompetisi. Berkompetisi untuk apa? Kompetisi itu kan artinya bersaing ya, melakukan persaingan. Tentu saja persaingannya adalah dalam hal makanan misalnya. Ya, mereka saling memperebutkan makanan seperti itu. Nah, apa itu kompetisi? Kompetisi ini merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau bisa juga yang berlainan jenis ya, atau juga antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Nah, sarana-sarana yang sering diperebutkan itu yang menyebabkan persaingan adalah antara lain air, kemudian nutrisi, dalam hal ini makanan, ya, cahaya, dan ruang atau wilayah. Ya, wilayah kekuasaan itu juga menjadi sebuah sarana yang menyebabkan individu baik itu sejenis maupun tidak sejenis atau antar populasi itu saling bersaing. Ya, pola interaksi seperti inilah yang disebut dengan kompetisi. Oke, bisa diterima ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke pola interaksi yang berikutnya yaitu predasi. Yes, bisa kalian saksikan pada gambar ya. Ada seekor beruang yang sedang menangkap ikan di sebuah sungai. Kira-kira ikannya mau diapain? Ya, mau diapain lagi kalau tidak dimakan karena itu memang makanannya beruang. Nah, interaksi yang semacam ini ya antara beruang yang memangsa atau memakan ikan dan ikan sebagai mangsa atau yang dimakan oleh beruang. Interaksi seperti ini disebut dengan predasi. Ya, oke, kita baca bersama-sama. Predasi ini adalah merupakan interaksi antara pemangsa atau disebut dengan predator dan mangsa atau prey. Di alam ya, predasi ini dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu. Misalnya antara tikus dengan ular ya. Tikus misalnya di suatu wilayah ekosistem ya, di ekosistem sawah misalnya jumlahnya sangat banyak sehingga merugikan tanaman padinya jadi rusak, gagal panen. Nah, dengan adanya predator ular di ekosistem tersebut akan menekan populasi tikus ya, karena nanti tikus akan dimakan oleh ular sehingga nanti jumlahnya seimbang. Nah, kemudian harimau dengan rusa, kemudian yang digambar ya beruang dengan ikan dan sebagainya. Ya, ingat-ingat ya, predasi itu adalah interaksi antara predator dengan mangsa atau hubungan makan dan dimakan seperti itu. Ya,
Sekarang kita lanjutkan ya ke pola interaksi yang keempat, yaitu simbiosis. Nah, simbiosis tadi Bu Wahyu sudah menyampaikan di awal bahwa simbiosis ini dibagi menjadi 4. Ada mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan mensalisme. Nah, simbiosis ini anak-anak secara umum itu pengertiannya adalah hubungan atau interaksi antara dua individu. Ya, dua individu nanti bisa bermacam-macam pola interaksinya. Ya, oke, kita lihat satu persatu dulu. Mulai dari yang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme bisa kalian lihat di gambar, itu ada sebuah ya bunga, sekuntum bunga yang sangat cantik, dan ada kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga tersebut. Dan kira-kira apa itu yang dilakukan oleh kupu-kupu tersebut? Ya, betul sekali. Kupu-kupu itu nanti menghisap madu ya atau nektar yang dihasilkan oleh bunga. Nah, kira-kira apakah bunga itu juga mendapatkan sesuatu dari kupu-kupu itu? Kan kupu-kupunya sudah dapat madu atau nektar. Bunganya dapat apa nih? Ya, bunga ternyata juga mendapatkan manfaat dari kupu-kupu, yaitu kupu-kupu ini nanti akan membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Ya, itulah yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Kita lihat bersama-sama. Ya, simbiosis mutualisme ini merupakan bentuk interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Mutual ya, saling menguntungkan. Jadi contohnya ya, seperti tadi interaksi antara kupu-kupu ya atau hewan penyerbuk lain ya, lebah madu misalnya dengan bunga. Tadi sudah Bu Ayu sampaikan, mereka saling mendapatkan untung. Kupu-kupu dapat madu atau nektar, kemudian bunga proses penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Ya, jadi kupu-kupunya untung, bunganya juga untung. Jadi mereka berdua saling untung. Itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh yang lain misalnya ada hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Kemudian manusia dengan bakteri di usus. Ya. Ya, kita lanjut ke simbiosis yang berikutnya, yaitu parasitisme. Parasit, ya, parasit itu artinya sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian, merugikan. Ya, contohnya nih pada gambar yang bisa kalian saksikan, ya, ada di sini tumbuhan hijau, kemudian ada yang menempel, ya. Menempel di sini ada yang numpang hidup yang kuning-kuning ini ya. Mungkin kalian pernah lihat ya, ini adalah tanaman tali putri. Ya, tali putri ini merugikan bagi tanaman yang ditempelinya ini. Karena nanti dia menyerap sari-sari makanan atau nutrisi dari tanaman tersebut, dan tanaman yang ditumpanginya ini ya jelas dia merasakan kerugian akibat tali putri ini. Ya, jadi simbiosis parasitisme ini adalah bentuk interaksi antara dua organisme di mana organisme yang satu untung sedangkan organisme yang lain rugi. Ya. Nah, pasangan organisme ini disebut sebagai inang dan parasit. Contohnya pada interaksi antara tali putri yang hidup sebagai parasit ini ya di sebuah ranting pohon. Pohonnya disebut sebagai inang, sedangkan tali putrinya ini disebut sebagai parasit. Merugikan ya. Oke.
Kemudian yang ketiga, ada simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme ini anak-anak tidak seperti mutualisme, tidak juga parasitisme, ya. Jadi komensalisme ini interaksi antara dua organisme di mana organisme yang satu dapat keuntungan, sedangkan organisme yang lain ini biasa-biasa saja. Artinya dia tidak untung dan juga tidak rugi. Ya, contohnya adalah pada interaksi antara ikan remora dengan ikan hiu. Seperti pada gambar ya. Ikan remora ini biasanya memang berenangnya mengikuti hiu. Ya, jadi di bawah seperti itu nanti dia akan memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada ini ya, gigi-gigi hiu ya. Jadi dimakan. Tapi si hiu ini ya, hiu ini dia tidak merasa diuntungkan dengan kehadiran remora, juga tidak dirugikan. Kalau nggak ada remora ya nggak apa-apa gitu, jadi tidak untung juga tidak rugi. Tetapi si remora ini dia mendapatkan keuntungan, yaitu apa? Mendapatkan makanan. Ya. Nah, contoh yang lain adalah tanaman anggrek yang biasanya hidup menempel di batang pohon. Ini simbiosisnya juga adalah komensalisme. Walaupun dia menempel, bukan berarti parasit ya. Karena apa? Karena anggrek ini dia dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia hanya menempel tok seperti itu. Ya, kemudian yang keempat adalah simbiosis amensalisme. Nah, amensalisme ini adalah bentuk interaksi antar organisme di mana salah satu organisme ini nanti akan menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Ya, contohnya misalnya antara gulma ya, tanaman pengganggu dengan tanaman padi di sawah. Nah, gulma ini nanti akan menghambat pertumbuhan padi. Oleh karena itu kalian sering mengamati kalau orang di sawah itu ya ada masanya matun. Ya, matun itu artinya membuang ya tanaman-tanaman pengganggu seperti gulma ini. Karena apa? Karena gulma dapat menghambat pertumbuhan padi sehingga harus disiangi atau dibuang. Ya, ini adalah bentuk simbiosis amensalisme. Contoh lain misalnya beberapa jenis jamur ini bisa menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat mikroorganisme lain ya. Oke, anak-anak, itu adalah bentuk-bentuk interaksi antar organisme yang ada di dalam sebuah ekosistem. Kalian juga bisa nanti mengamati di lingkungan sekitar ya, kira-kira ada interaksi apa antara organisme atau makhluk hidup yang menempati sebuah ekosistem. Kira-kira hubungannya bagaimana? Menguntungkan, mutualisme, atau parasitisme, atau mungkin malah kompetisi ya. Bayu harapkan setelah kalian mengikuti tayang ini, kalian jadi tambah lagi tuh pengetahuan dan wawasannya mengenai pola interaksi antar organisme yang ada di alam ini. Bagaimana? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang ingin kalian share ya, nanti kita akan lanjutkan diskusi di grup PJJ ya. Oke, selamat belajar. Kita jumpa lagi di part yang berikutnya. Tetap semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super semangat.